Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Vario nih, Vario 150 datang mogok didorong. Nggak hidup-hidup, saya cek api busi bagus. Kemudian full pump juga segini harusnya masih bisa hidup ya. Full pump segini harusnya bisa hidup. Kemudian saya cek akinya memang ngedrop, itu lagi saya cas, sambil dicas sambil coba-coba hidupin, nggak hidup-hidup. Kemudian saya cek air radiator, ternyata habis. Di sini selangnya dia terlepas. Kemudian saya isi. Lah setelah saya isi ini satu botol habis. Saya coba iseng-iseng coba mau hidupin, ternyata radiatornya muntah guys. Dia muncrat guys. Seperti ini ya. Nanti saya coba hidupin. Saya coba engkol guys. Ini tadinya penuh, saya engkol sampai muncrat nih ke atas. Kalau normal ya, kalau Vario yang normal, walaupun ini penuh, walaupun mesin hidup, dia nggak mungkin muncrat guys. Ini muncrat berarti ada kemungkinan ada masalah di bagian radiatornya. Bisa dari blok piston, bisa dari packingnya bocor. Intinya tekanan kompresi masuk ke dalam radiator guys. Jadi kompresi yang harusnya bisa membakar si bensin hingga mesin hidup, ini malah bocor dan lari ke bagian radiator sini guys. Makanya dia moncrot-moncrot karena tertiup sama angin kompresi guys. Ini katanya baru turun mesin, nggak tahu turun mesin di mana. Ini terlihat radiatornya ini baru guys. Ini melong-melong banget, ini yakin ini baru, tapi nggak tahu turun mesin yang diganti apa aja. Cuma dapat info katanya habis turun mesin dan sekarang mogok. Kalau ini moncrot berarti kita harus bongkar bagian kepala sini guys. Lah bongkar sini harus ngelepas antara rangka dan juga mesin guys. Oke, mari kita bongkar dulu ya. Kita lepas dulu antara mesin dan juga rangka. Nanti kita bongkar mesinnya bareng-bareng. Kita cek apa aja yang rusak. Katanya habis turun mesin guys. Dan ini nggak mau hidup. Dari tadi saya coba engkol-engkol, nggak hidup. Sebelum saya isi air radiator ya, dia diengkol-engkol nggak hidup-hidup. Sekarang diisi air radiator, diengkol juga nggak hidup, malah moncrot-moncrot guys. Tadi ini penuh loh, ini sampai habis. Kita hidupin moncrot-moncrot tuh sampai berantakan kayak gitu. Kita bongkar dulu. Simak terus guys. Mesinnya blaret pistonnya guys. Nih perhatikan. Tuh pistonnya baret. Dan juga ini ringnya kocak banget guys. Tadi sudah saya cek nih. Ringnya kocak sekali. Tuh. Ini ringnya kocak banget tuh. Dan di sini banyak air nih. Ini karena air radiator masuk guys. Koplak-koplak. Ini terlihat si piston kayak baru guys, tapi baret banget nih. Pistonnya baret banget. Disebabkan karena terlalu panas ya, karena air radiatornya nyembur-nyembur sehingga air radiatornya jadi habis, dan air radiator habis maka menyebabkan mesin terlalu panas berlebih. Walaupun dia ada olinya, tuh di dalam masih ada olinya guys. Walaupun dia ada olinya, tetapi karena air mesinnya terlalu panas, jadinya dia tetap memblaret guys. Bisa bikin gancet juga guys, karena dia itu memuai ya. Jadinya memblaret seperti ini. Ini bisa memblaret karena air radiatornya habis.
Lah yang bikin air radiator habis itu apa? Karena kompresinya bocor. Terbukti dengan tadi air radiatornya nyembur-nyembur. Tutup radiatornya nyembur-nyembur, itu tandanya kompresinya bocor. Nah, kemudian kompresi bocor penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ini guys. Bisa karena bloknya ngulet, ini enggak rata, bisa juga ya, enggak rata bisa juga. Dan yang kedua karena packingnya bocor di sini. Nah, ini dia guys nih. Di sini saya lihat dia kropos. Ini kan ini. Ini guys ya. Ini kropos sehingga kompresi yang seharusnya ada di sini dia tembus ke tembus ke lubang sini. Seperti ini ya. Nah, harusnya kompresinya ada di sini full di tengah sini, tapi karena kompresinya bocor melalui packing ini, jadi anginnya tembus ke lubang sini, dan lubang ini adalah lubang radiator, dia terhubung ke bagian radiator, maka sama aja lubang ini tidak mau pakai angin jus, jadinya di radiatornya bruk kayak gitu, dia moncrat guys, karena radiatornya tertiup angin dari kompresi ruang bakar ya. Ini disebabkan yang bikin kompresinya bocor ini packingnya dia kropos guys. Packingnya kropos, ini ada kemungkinan nggak diganti packingnya pas turun mesin, tapi di lem aja, ini bekas ada lemnya. Dan di sini kok kayak 2 lembar. Nah, di sini ada 2 lembar packing ternyata guys. Nih, ini sengaja dikasih 2, apa nggak ketahuan packing lama masang dan packing baru dikasih. Nih, ini kropos dua-duanya ini. Ini kropos nih. Dan yang ini juga parah nih, kropos. Sehingga kompresi ini yang seharusnya tembus ke sini akhirnya bocor ke area radiator, sehingga menyebabkan air radiatornya moncrot, otomatis habis karena ditiup terus menerus kan, moncrot terus, jadi ini habis lah. Kemudian ngefek ke mesin terlalu panas, jadi ini pistonnya yang kalah lagi, pistonnya kalah. Ini harus di quarter guys, ini blok pistonnya di sini nih, ini kayak banyak airnya guys. Nih, ini harus di quarter karena ini belaret parah guys nih, kelihatan belaret ya, tuh ya, belaret guys. Dan ini nanti saya coba amplas di atas kaca, ininya ngulet apa enggak. Mudah-mudahan enggak ngulet, mudah-mudahan cuma masalah di packingnya aja, tapi nanti kita cek di amplas di atas kaca, takutnya ngulet juga. Kalau ini ngulet, packing baru pun dia akan tetap bocor. Oke, kayak gitu saja untuk video Vario hari ini. Ternyata masalahnya di sini guys, ini bocor sehingga air radiator nyembur-nyembur lah. Karena kompresinya bocor, jadinya mesin susah hidup, mesinnya nggak mau hidup karena kompresinya seharusnya di sini tok, tapi kompresinya bocor masuk ke radiator. Selain dia bikin air radiator jadi nyembur, juga menyebabkan mesin tidak hidup karena kompresinya kurang. Kayak gitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya besok. Ini harus di quarter, jadi harus nunggu besok karena ini sudah sore, tukang bubut nggak ada yang tutup. Udah nggak ada yang tutup, nggak ada yang buka maksudnya. Besok siang di quarter, sorenya kita pasang lagi guys. Untuk setang piston aman, setang piston kenceng, setang piston aman guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pistonnya guys,
Di sini tertera merek NPP. Mereknya NPP, tapi di sini sudah saya gosok-gosok. Ini enggak ada nomornya, ini ukuran berapa, guys. Tapi saya lihat di buringnya ini kok sudah tipis banget buringnya, guys. Nih. Buringnya kayak udah habis, guys ini. Ini buringnya sudah sangat tipis sekali. Nih, gapnya tinggal segini. Posisi miringnya ini sudah habis, guys. Ini coba kita ukur ya, ini proses berapa sih? Kok nggak ada tulisannya? Kita ukur di sini. Ngukur piston jangan di atas sini ya, guys ya. Jangan di atas seperti ini. Tapi ngukurnya itu di belakang gini, guys. Nah, karena diameter sini dan diameter sini itu berbeda, guys. Yang diukur yang sini. Ini ukuran berapa? Kilo ya, guys. 51 2 3 58 58,5 ini kan 5 ini 55 kesini nih. Ini 5 ya, ini 5, ini nambah 1 2 3 4 5 55 1 2 3 berarti 58 koma di sini cari yang lurus, set. Nah, yang lurus ini 5, ini 0,5 58, sedangkan piston standarnya itu 57 sekian lah, 57,5 apa pira ya, 57 naik ke 58, berarti ini oversize 100, guys. Ini oversize 100 apa 150 malah dean. Yang jelas di sini buringnya sudah tipis. Ini buringnya sudah tipis, guys. Tuh. Buringnya tipis banget. Ini kalau di quarter lagi terlalu beresiko, guys. Nanti kita coba hubungi yang punya motor. Ini sih lebih bagus diganti blok ya, guys, karena ini sudah habis, buringnya sudah tipis banget. Ini sudah oversize 100 lebih, mungkin 125 atau 150. Di sini angka 58, nih ya, 58,50, sedangkan standar ini 57,3 kalau nggak salah, 57, berarti kan dari 57 ke 58 itu sudah 1 mili. 1 mili itu berarti oversize 100. Nah, ini ketambahan setengah mili lagi, berarti oversize 150. Ini sudah oversize 50. Nanti kalau di quarter lagi harus pakai oversize 200. Wis, pistonnya sudah terlalu besar, oversize 200, dan ini juga sudah terlalu tipis. Selain piston sudah terlalu besar, juga sudah terlalu tipis. Oversize itu maksimal di angka 100 lah ya, guys. Karena piston original pun ada oversize 0,25, oversize 0,50,
oversize 0,75, kemudian oversize 0,100. Itu piston original keluarin oversize 0,100. Berarti kan memang disarankan boleh pakai oversize 0,100. Sedangkan di atas oversize 100 itu sudah nggak ada yang original, pasti KW. Makanya ini dikasih KW, pasti ini lebih dari oversize 100. 1 mili itu sama dengan 100 ya guys. 100 oversize 100. Ini kan sudah melebihi 1 mili setengah. Standarnya 57. Di sini sudah 58 setengah, berarti kan sudah nambah 1,5 mili. 1,5 mili itu tandanya oversize 150. 150 guys. Buringnya tipis. Terlalu beresiko kalau mau di quarter. Paling pilihannya ya ditanam sok atau diperbes, kalau enggak ya diganti. Ini habis nih, gapnya habis, tipis banget nih, tinggal segini nih. Nih, dan di sini pistonnya, ringnya bagian yang bawah ini ngunci nih, yang bawah ngunci sebelah, yang sebelahnya sudah nggak main. Harusnya kan ring itu mendut-mendut kayak gini semua guys. Nah, harusnya mendut-mendut kayak gini semua. Ring yang normal, ring seher itu harus seperti ini, endut. Sedangkan yang ini, yang sebelah sudah mati itu, ngunci. Ini karena efek panasan jadinya ngunci. Dan di celah yang atas ini, celahnya sudah melebar. Tadi saya lihat bagian yang paling lebar. Nah, ini bagian yang paling lebar ini kelihatan toh, lebar sekali. Ini nambahi kompresi, wis kompresine bocor, dilelah kini renggang ya, wis kompresine hilang kabeh. Ini proses, menurut saya ini proses 150. Sebaiknya diganti blok, ganti satu paket. Oke guys, ini bloknya yang lama kita pensiunkan ya guys. Ini pensiun guys. Kita sudah dapat ini blok nih, gapnya nih. Nih, ini blok second, modelnya sama untuk Vario 150, dan ini oversize 25 guys. Di sini ngecap ini karena bekas quarteran yang kemudian lama nggak dipasang, jadinya dia ngecap kayak gini guys. Ini minyak quarterannya guys, nanti dipasang juga lama-lama bersih guys. Tuh, tadi iseng nanya ke telepon ke Ahas, teman kan ada Ahas ya, ditelepon katanya nggak ada stok, nunggu besok pun sama nggak ada stok, karena saya sudah telepon sama orang Ahasnya. Kemudian saya nyari ke bengkel teman, itu nggak ada yang baru. Katanya second mau apa enggak, sudah di quarter 125 oversize 25 gitu, tinggal pasang tok. Ini masih tebel tuh ya, kelihatan bedanya, kelihatan guys. Nih, ini habis, ini tebal, masih tebel. Dan ini quarteran baru ya, quarteran baru, cuma udah lama di quarter tapi nggak dipasang. Memang dia untuk stok dia guys, kalau misalnya ada yang darurat kayak gini, minta segera jadi pasang yang ini gitu. Kemudian pistonnya saya pakai original nih, oversize 25. Itu bawaan motor juga, tapi yang sudah di quarter ya. Memang kan Vario kan bisa di quarter. Nah, sedangkan ini mau di quarter tapi sudah habis. Saya ragu dengan kondisi buring yang seperti ini. Ini pakai 25. Dan ini kenceng guys nih, presisi ya. Celahnya itu presisi.
Kalau yang tadi kan udah longgar banget ya. Ini tinggal pasang aja, sudah saya bersihin, sudah saya pasang ring juga, tinggal kita pasang. Jadi mau tak pasang dulu ya. Untuk kabar berikutnya nanti setelah terpasang guys, simak terus guys. Alhamdulillah guys, Varione udah hidup walaupun ditemani sama rintik-rintik hujan. Ini sudah nggak mamprot-mamprot lagi guys nih. Oh kurang, kita tambah lagi guys. Ini sudah nggak mamprot-mamprot lagi karena packingnya sudah aman guys. Kalau tadi kan packingnya bocor, makanya dia memprot-memprot terus guys. Habis guys. Tuh. Kan dia diam di situ guys. Coba kita tarik gas sedikit ya, apakah dia memprot? Sip ya guys, radiator sudah aman, mesin juga sudah hidup. Tinggal kita pasang box filter sama pasang bodi lagi. Semua sudah saya cek aman, nggak ada yang rembes baik radiator maupun oli. Langsamnya kegedean. Jadi motor ini masalahnya ada dua. Pertama packing radiator. Sebenarnya masalahnya bukan sumber utamanya, cuma satu, yaitu packing radiatornya yang kropos atau bocor sehingga menyebabkan air radiator nyembur, sehingga kemudian berakibat air radiatornya di dalam sini habis, yang kemudian berdampak kepada blok piston yang akhirnya kepanasan, terlalu panas, overhead, sehingga menyebabkan piston jadi blaret ya. Satu masalah tapi berkesinambungan. Satu masalah efeknya itu banyak. Air radiator habis, mesinnya panas, kemudian pistonnya blaret. Dan sama satu lagi masalahnya itu karena blok pistonnya yang sudah tipis kok masih dipakai gitu ya. Blok piston sudah tipis banget, itu resiko karena dia juga panasnya berlebihan. Jadi alangkah baiknya itu lebih baik diganti blok piston atau diperbes ya. Nah, ini kebetulan kita ganti ini blok piston yang lama. Ini bloknya, ini pistonnya. Oke. Motornya sudah beres, tinggal kita pasang bodi lagi aja ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang diganti ini cuma blok piston, kemudian piston, ring piston, packing, oli, sama air radiator. Untuk radiatornya ini kelihatan baru, sama apa namanya, full pump water pump juga baru ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.